Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Kamis tanggal 28 September 2023. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 42 ayat 7 sampai 12 sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 42 ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi, kerinduan kepada Allah. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapakah engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan firman Tuhan tadi, dari Mazmur pasal 42 ayat 7 sampai 12, diberikan sebuah tema atau nats renungan yang berbunyi, jangan biarkan jiwaku tertekan, jangan biarkan jiwaku tertekan. Da'amu elorani tu kalemu mak dosso. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kata jiwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terambil dari 7 kata, yakni 1. Jiwa berarti roh manusia yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup. Yang kedua, jiwa berarti seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, dan angan-angan. Yang ketiga, jiwa berarti sesuatu atau orang yang utama dan menjadi sumber tenaga dan semangat. Yang keempat, jiwa berarti isi, maksud yang sebenarnya, atau arti maksud yang tersirat dalam perkataan. Yang kelima, jiwa berarti buah hati atau kekasih. Yang keenam, jiwa berarti orang dalam perhitungan penduduk. Yang terakhir, jiwa berarti daya hidup, orang atau makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, jiwa menurut kata Ibrani yaitu nefes, meskipun diterjemahkan sebagai jiwa, nefes diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dalam Septuaginta sebagai psyche, menggunakan kata Yunani untuk jiwa. Perjanjian Baru juga menggunakan kata
Yuchi, tetapi dengan arti kata Ibrani dan bukan bahasa Yunani. Jadi jiwa adalah merupakan motor pengendali kehidupan setiap manusia untuk melakukan sesuatu, entah itu menyenangkan maupun menduka citakan. Misalnya, berita yang sangat menghebohkan akhir-akhir ini melalui kasus bunuh diri di Toraja. Entah apa yang menyebabkan, namun kesimpulan umum mengatakan bahwa hal tersebut diakibatkan karena mereka depresi. Begitu juga yang dialami oleh Daud dalam bacaan kita. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 12. Karena tekanan hidup yang berat dan masalah yang datang bertubi-tubi, seringkali emosi kita terpengaruh, hati kita gelisah dan jiwa merasa sangat tertekan. Semua manusia pasti mengalaminya, tidak terkecuali para hamba Tuhan. Salah satu contohnya adalah Daud. Kehidupannya penuh liku-liku, mengalami banyak tekanan dan ancaman. Ia selalu dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Daud sadar bahwa satu-satunya tempat yang tepat untuk berkeluh kesah dan memohon perlindungan hanyalah kepada Tuhan saja. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Bacaan kita tadi, Mazmur 42 ayat 7, 6, dan 11. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah menguasai emosi kita. Acap kali emosi itu muncul untuk alasan yang salah dan disalurkan dengan cara yang salah pula, sehingga berdampak buruk pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Bagaimana caranya agar kita mampu mengatasi emosi dengan baik dan bijak? Tidak ada jalan lain selain melatih diri untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menyerahkan semua beban kepadanya. Dalam menghadapi permasalahan, kita harus bersikap tenang, seperti yang dikatakan Daud kepada jiwanya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 7. Perlahan-lahan belajarlah mengenali penyebab dari masalah saudara. Jangan langsung bertindak gegabah, agar tidak timbul amarah yang meledak-ledak dan penderitaan batin yang sangat dalam, membuat kita depresi. Adalah sangat bijak bagi kita untuk menyikapi setiap masalah dengan cara pandang yang positif. Kerinduan yang mendalam inilah yang membuahkan keluhan yang ada di Mazmur pasal 42 ini. Sehingga pemazmur ini memberikan kepada kita suatu gambaran utuh dari hati manusia, yang bahkan manusia itu sendiri tidak menyadarinya. Ini adalah kerinduan akan kehidupan yang saleh, kehidupan yang melihat kekudusan dan kemuliaan, dan menikmati sebuah tujuan. Untuk itulah manusia diciptakan. Pada ayat 7 sampai ayat 11 dapat mewakili hati kita yang gelisah, memberikan gambaran dari kerinduan yang semakin mendalam ketika kita benar-benar melupakan Tuhan dan kasih karunia yang sangat indah dan besar. Kuasa Tuhanlah yang lebih besar dan bahkan berdaulat atas perasaan kita.
Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita berjalan dalam terang iman, dan Dia akan menolong kita dalam mengatasi setiap persoalan, mulai sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan penguasa tunggal semesta alam ini, Tuhan yang empunya hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap mempercayakan hidup kami yang sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami semua sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya, berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi, semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami dimanapun mereka berada. Berikanlah kekuatan baik jasmani maupun rohani. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian pun juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah-daerah, khususnya pemerintah di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Demikian pun untuk menghadapi pesta demokrasi, berikanlah ketenangan kepada semua masyarakat, sehingga di dalam menentukan sikap dan pilihan kami diberkati oleh Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini boleh aman, dan dari dalamnya kami boleh aman untuk melakukan tugas panggilan, bahkan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk para keamanan, baik sebagai TNI maupun Polri, para penegak hukum, sehingga di dalam menjaga bangsa dan negara ini, khususnya di dalam pesta demokrasi ke depan, sungguh aman dan damai, dan kami semua boleh menikmati anugerah-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Demikian pun ya Tuhan, kami berdoa buat kedua hamba-Mu sebagai pendeta di tengah-tengah Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusniati Puntu dan Bapak Pendeta Oktavianus Banne Padang, bahkan kami sebagai rekan majelis gereja, penatua dan diaken, bahkan seluruh pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah pagi yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Semoga kita yang mendengarkan firman ini tetap mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.